dengar, tapi ketika muncul wabah corona saat ini, virus hoaks itu justru menjadi, eee, penyakit yang membuat, satu komunitas, satu bangsa itu jadi lebih cepat terpuruk. Karena yang disebarkan oleh virus mungkin penyakit, membuat orang sakit, lalu yang tidak mempunyai daya tahan tubuh yang bagus, dia akan, eee, menjadi lebih parah sampai meninggal dunia. Tapi dengan adanya hoaks, justru yang tersebar itu jadi lebih lebih cepat dan, mengenai lebih banyak orang, yaitu rasa cemas, rasa khawatir, rasa curiga, rasa kesal, marah, putus asa. Nah, itu jauh lebih besar dampaknya sehingga, eee, Indonesia kan cukup belakangan ya terkena hoaks, Indonesia cukup terhitung belakangan terkena virus, pandemi wabah corona. Tapi sebelum corona menyerang di awal April, di Januari, Februari itu hoaks sudah lebih dahulu muncul dan itu banyak sekali disebarkan di media sosial, termasuk juga informasi-informasi yang tidak begitu akurat yang disampaikan oleh pemerintah dan penguasa, sehingga itu pun akhirnya dicap sebagai hoaks juga. Tapi kita tidak bicara definisi hoaks sebetulnya seperti apa, yang penting, kita mau sepakat dulu sebelum saya presentasi, ada beberapa slide nanti yang saya ingin sampaikan, bahwa hoaks ini bukan informasi bohong. Hoaks bukan, sesuatu yang tidak faktual, bukan. Hoaks itu adalah diambil dari istilah bahasa Inggris kan ya, itu sebetulnya kuncinya ada di arti dasar hoaks itu sendiri, yaitu tipuan. Dia ingin menipu orang dengan informasi yang salah, benar, tapi, dipelintir misalnya, atau dia membuat-buat sebuah informasi yang seolah-olah itu benar. Tujuannya menipu. Kalau sekedar berbohong, orang tua ke anak kadang juga bohong. "Awas di depan ada setan," gitu misalnya, "jangan keluar rumah," itu kan bohong ya. Tapi kan niatnya itu tidak untuk menipu. Jadi, bukan sekedar dibohongnya aja, tapi niat dia untuk membuat kerusakan, untuk membuat tipuan ke banyak orang, sehingga itu memberikan dampak yang merusak di sebuah komunitas. Jadi tergantung dari niatnya, sehingga kalau misalnya kita lihat sekarang, ada banyak kasus hoaks di 2019, ada mahasiswa, ada dosen, ada penceramah yang kemudian ditangkap oleh polisi, dituduh penyebar hoaks. Saya ngelihatnya itu belum tentu dia punya niat untuk membuat, apalagi menyebar hoaks. Boleh jadi dia menjadi korban dari penyebar hoaks sesungguhnya, dan dia menjadi yang tertuduh, ya. Padahal dia nggak tahu bahwa itu adalah sebuah tipuan. Dia menyebarkannya ya karena dianggap itu informasi yang valid. Karena memang dibungkus dengan ya, eee, ketika teman-teman informasi dampak pelaku, kita juga harus cerdas dan cermat melihat ya tendensi untuk menjadi buat penyebar hoaks atau dia adalah korban. Jadi seperti itu. Nah, nanti lebih sekedar kita bicara hoaks, sebetulnya bagaimana agar kita lebih produktif, lebih, menggunakan media sosial, khususnya sekarang ini semua orang sudah di rumah aja, sudah digital aja, sudah online aja, udah Zoom aja. Jadi memang terus terang yang banyak diuntungkan adalah industri online, walaupun ya kalau bicara daya jualnya juga turun, akhirnya juga e-commerce, toko-toko online juga ya nggak banyak juga pemasukan kecuali untuk belanja sembako, gula, dan segala macamnya ya. Oke, jadi seperti itu, dan, hoaks itu sendiri sebenarnya kan terkait dengan informasi ya. Kalau nanti kita mau bicara lebih dalam lagi, tapi saya tidak akan mendalami di sini, informasi adalah sesuatu yang kita terima dari orang lain dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tulisan gitu kan. Dalam bentuk pengetahuan. Nah, agama pun dibawa, disiarkan, diturunkan ke bumi ini melalui rasulnya pun lewat informasi.
Sehingga ketika kita tidak bijak dalam mengelola informasi dan kita tidak paham bagaimana hoaks itu bekerja, pada suatu saat nanti agama menjadi korbannya. Ya mungkin dari sejarah kita pernah lihat ada satu masa sangat panjang sekali ketika Nabi meninggal dunia, banyak sekali muncul nabi-nabi palsu. Nah itu kan muncul orang-orang penyebar hoaks, pembuat hoaks gitu kan. Lalu belakangan ini pun ada Alia Eden, ada kerajaan ini, kerajaan itu gitu kan, yang dia membuat sebuah informasi yang benar menurut dia sendiri, atau dia yakin itu benar, atau boleh jadi memang dia adalah penyebar hoaks sesungguhnya yang informasi yang dianggap benar itu sebetulnya adalah dusta belaka. Oke, ini saya share materi dulu. Gimana caranya lupa. Tunggu. Share screen Ustaz Oke, yang ada di bawah. ya sudah. Baik. Ini tadi sekilas sudah disampaikan oleh Fajar ya. Yang paling penting sih yang bawah, yang kanan bawah itu @Iskandar. Jadi nambah follower saya kan. Benar. Untuk kontak silakan, ada nomor handphone saya di 08111669 ini sebetulnya saya skip aja, harusnya tadi saya sudah skip. Tunggu bentar. Kita langsung aja ya. Sebelum kita bicara hoax, ada satu hal yang ingin saya sharing juga ke teman-teman sini, yaitu tentang bagaimana sekarang ini kita sudah sangat banyak sekali digempur dengan informasi-informasi, dengan pengetahuan, dengan ilmu di media sosial. Informasi yang ini kita belum bicara hoax ya. Ini informasi yang semuanya betul, semuanya bagus, tapi kadang kita belum waktunya tahu itu. Atau banyak ilmu pengetahuan yang kita terima, tapi tidak semuanya bermanfaat, tidak semuanya harus kita ketahui pada saat ini gitu. Karena kan kalau dalam Islam, ilmu itu wajib kita pelajari ketika kita ingin mengamalkannya. Ketika kita sudah wajib sholat, maka kita wajib belajar dan tahu ilmu sholat. Kalau belum, berarti belum wajib. Sekarang ini, ketika teman-teman masih kuliah, belum wajib tahu tata cara menikah atau tata cara menjalin rumah tangga, parenting, karena memang belum punya kewajiban untuk menikah atau belum akan menikah. Gitu. Nah, di media sosial banyak sekali informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang seperti itu yang kita serap semuanya, tapi belum tentu itu yang kita butuhkan. Dan itu yang saya sebut sebagai infobesitas, diambil dari kata obesitas, kegemukan. Tapi yang gemuk ini bukan badan kita, tapi yang gemuk adalah informasi yang kita konsumsi sehingga membuat tubuh kita jadi gemuk. Gemuk bukan karena lemak atau makanan, tapi gemuk karena informasi. Dengan adanya informasi yang sangat banyak itu, akhirnya literasi kita hari ini menjadi lebih dangkal dari yang kita. Dulu ketika belum ada internet, di zaman saya ya, mungkin adik-adik, teman-teman belum mengalami, kita selalu disuruh untuk membaca, baca, 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 baca. Karena memang bahan bacaan tidak ada di setiap tempat dan kita harus mencari, harus membeli. Nah sekarang semua orang mungkin sudah membaca, tapi kita sekarang ini bukannya punya tingkat literasi yang tinggi, tapi ya sama, segitu-segitu juga. Kita tidak menulis, tapi kita hanya ngobrol dengan jempol. Kita cuma mengetik, bicara, menggantikan mulut dengan dua jempol kita. Artinya kemampuan dalam menulis belum diasah di situ. Kita baca, tapi kita hanya asal baca saja. Kita tahu, tapi kadang kita cuma asal tahu judulnya aja, atau teasernya, atau videonya, atau fotonya aja. Tapi kita nggak pernah mau membaca lengkap, apalagi mengklik link-link yang disediakan di dalam artikel tersebut. Apalagi sekarang dunia YouTube, dunia nonton. Orang Indonesia sangat suka sekali nonton. Dulu zaman-zaman belum ada YouTube, tiap kali maghrib sinetron semua TV, isinya sinetron. Sehingga orang mau maghrib, mau isya, bablas semua, nonton terus. Itulah orang kita suka nonton. Nah sekarang TV-nya dipindahin ke handphone.
channel-nya dipindahin ke Netflix. Jadi mau nonton kapan pun suka-suka, jadi tambah sering lagi nontonnya. Nah, dengan obesitas ini, akhirnya badan kita betul-betul kelebihan informasi, dan kalau lemaknya lemak bagus sih nggak apa-apa, tapi lemaknya lemak jahat, ya. Dengan informasi yang gemuk ini, itu pastilah lebih banyak sesuatu yang tidak bermanfaat dari yang buat kita, karena kita memang belum terbiasa untuk memfilter itu. Apalagi otak kita itu hanya bisa menaruh informasi pada 3 dan 3 sampai 4 hal dalam satu waktu gitu. Jadi memang ada kapasitas tertentu, ada keterbatasan kita dalam mencerna informasi itu sendiri, sehingga sudahlah informasinya banyak dan tidak semuanya bagus, otak kita pun memang juga ada keterbatasan. Nah, inilah dampaknya dari obesitas yang kita alami selama ini, yaitu ada kecemasan informasi. Ada jarak antara informasi yang bisa kita pahami dengan informasi yang dianggap perlu dipahami, ya. Artinya yang tadi saya bilang, ya, informasi itu tidak semuanya kita perlu tahu, tapi kita memaksakan diri untuk tahu. Sehingga kita pada satu titik akan muncul, mungkin nanti saya ada satu istilah nanti, FOMO, fear of missing out. Kita ingin serba kepo, pengen tahu semua hal, pengen bisa semua hal, pengen happening, aktif, masuk dalam tren dan segala macamnya gitulah ya. Lalu ada juga masalah di polusi informasi. Ya, ini yang kita bicara soal tercampurnya informasi yang akurat dan yang tidak akurat, informasi yang baik dan buruk, informasi yang benar dan yang bohong. Apa gejalanya ketika seseorang mengalami infobesitas? Orang yang mengalami infobesitas, dia akan kesulitan menyaring informasi yang valid. Di matanya, di benaknya semua informasi bisa betul, bisa tidak betul, suka-suka dia menyaringnya. Jadi dia tidak berkiblat pada kebenaran, tapi berkiblat kepada maunya dia sendiri. Maka kecenderungan dia itu kemudian bisa menjebak dia pada kesulitan untuk menyaring informasi yang valid. Dan dia kesulitan memahami isu. Karena semuanya serba kilat, serba sebatas, serba singkat, tidak mendalam, dia tidak tahu konteks. Dia tidak bisa mencampur dan menggabungkan dan mensinkronkan dan mengembangkan otaknya untuk memahami satu bidang dari bidang ilmu yang satu bidang ilmu dari bidang ilmu yang lainnya. Sehingga bisa jadi dia menjadi orang yang merasa pintar banget, merasa pintar sekali, tapi di pandangan orang dia, "Kok lu jadi kolot banget, jadi bolot banget," gitu. Bisa jadi seperti itu. Lalu dia kesulitan menentukan prioritas dalam menikmati informasi, fakta, dan data, dan juga kesulitan dalam mengambil keputusan. Artinya ketika dia punya tugas kuliah, dia nggak bisa memprioritaskan tugas kuliahnya. Dia keenakan untuk mengkonsumsi informasi yang lain. Dia kuliah di bidang ekonomi, tapi yang dibaca isunya isu kesehatan. Dia kuliah di bidang politik, tapi yang dibaca, yang dia senangi isunya isu drakor misalnya, drama Korea itu. Ya itu, dia nggak bisa tahu prioritasnya seperti apa, dan dia nggak bisa mengambil keputusan mana yang harus saya cut, dan mana yang harus saya nikmati dan saya dalami informasinya. Nah, bagaimana biar kita bisa bisa mengatasi infobesitas ini? Yang tadi saya pernah, saya sempat sampaikan, dulu ini kiatnya, kiat literasi itu seperti yang saya tampilkan di layar. Ada yang namanya kiat meningkatkan minat baca, tumbuhkan kesadaran penting membaca, budaya membaca di sekolah, bla bla bla, jadikan buku sebagai hadiah. Ini dulu ini dulu sekali ketika orang punya jarak antara dirinya dengan apa yang perlu dan mau dia baca. Artinya teori ini, kiat ini sudah tidak berlaku lagi sekarang. Karena kalian bisa baca apapun, menikmati apapun dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, bahkan dalam bentuk audio, podcast, dan juga video. Maka dengan sekian banyak informasi dalam sekian banyak format, sebenarnya ada banyak sekali kiatnya, tapi saya sampaikan yang penting aja dulu di sini. Yang pertama, kita tentukan kita ini mau jadi pahlawan apa? Mau jadi Hulk kah? Mau jadi Kapten Amerika atau mau jadi apa? Itu terserah. Kita mau tahu sedikit banyak hal atau tahu banyak sedikit hal.
Coba sekali lagi ya. Kalau ada yang mau menjawab boleh nih dibukakan suaranya. Kalian mau tahu sedikit banyak hal atau mau tahu banyak sedikit hal? Tahu Pilih yang banyak mana? sedikit hal, Dad. Tahu banyak sedikit hal. Ada yang lain? Apa? Tadi siapa yang jawab dah? Ustaz Faisal ya? Atau siapa tadi yang jawab? Tahu banyak sedikit hal apa bedanya dengan tahu sedikit banyak hal? Tahu sedikit banyak hal dia sedikit. Sedikit ya. Generalis gitu, Dad. Generalis. Oke. Yang dia tahu sedikit-sedikit tapi temanya isunya banyak yang dia kali ya. Kalau tahu banyak sedikit hal maksudnya apa? Spesialis, Dad. Spesialis, betul sekali. Jadi dia fokus pada sedikit hal, pada sedikit isu, dia fokus pada sedikit aspek, tema, tapi dia tahu banyak hal tentang itu. Dia hanya menyukai fotografi aja, tapi dia setiap kali buka Instagram yang di-follow ya fotografer aja. Buka TikTok kayaknya nggak bakal main kalau orang suka fotografi ya. Jadi memang fokus dia pada sedikit hal, pada spesialisasi yang dia sukai saja. Eh, tapi Ustadz, saya banyak yang saya sukai dan semua hal itu saya tahuin banyak gitu. Oke, kalau kalian punya banyak hal yang disukai, punya banyak isu dan juga tema yang disenangi dan semuanya itu dianggap diketahui secara banyak dan mendalam, saya cuma mau bilang bahwa itu mustahil gitu aja. Ya, karena orang pasti yang tadi ya punya keterbatasan otak, punya keterbatasan dalam mencerna sesuatu dalam satu waktu tertentu. Maka pilihannya apa? Mau tahu sedikit banyak hal atau tahu banyak sedikit hal? Ini tidak ada yang betul, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Tergantung dari karakter kalian, kepribadian, minat, bakat, dan seterusnya. Maka ketika memang kita ingin tahu sedikit banyak hal, yang itu sebetulnya tidak masalah. Begitu juga kalau mau jadi uh, spesialis, generalis boleh, spesialis boleh. Yang penting pilihan Anda, pilihan teman-teman, pilihan kalian itu sesuai betul dengan karakter dan kalian tahu tujuannya mengapa memilih itu. Jadi jangan sekedar biar terlihat keren, update, aktif, narsis gitu ya. Jangan jangan mikirin tanggapan orang atau jangan pikirkan apa yang orang lihat ke diri Anda, tapi apakah apa yang Anda konsumsi di media sosial itu bermanfaat buat Anda, buat teman-teman, buat kalian dan itu bisa kalian manfaatkan. Misalnya memberikan manfaat pada orang banyak dan segala macamnya, ya. Biarkan mencari bahan mentah dari sajian matang yang ditulis oleh wartawan. Karena memang saya di dunia jurnalis, di dunia komunikasi, apalagi sekarang komunikasi digital sudah saya tekuni betul. Ketika ada informasi dari manapun, ada berita lah. Berita misalnya apa ya? Berita yang lagi happening. Zain Malik misalnya, dan Gigi Hadad. Gigi Hadid. Gigi saya kayak tadi pagi. Ya, bukan Gigi mereka mungkin mendalami itu. Saya siang tanya jika kan dia keluarga muslim. Lalu kenapa orang kalau artis mau nggak peduli apa agamanya, ketika lagi punya anak, apa terjadi? Nah itu pertanyaan-pertanyaan baru. Kita searching lagi di Google, menikah apa luar nikah lah,
Dikala yang, eee, anak haram. Jadi dengan ujian atas menjadi lebih betul-betul ingin kita tahu dan kita dalam memberi apa yang tersedia mesin pencari. Lalu di karena dengan Hmm. menulis kan akan membaca. Kalau kalian udah nggak suka membaca itu bahaya itu ya. Di tulis dan imajinasi. Ya, jauh termasuk dengan ya membaca batasi diri di situ, masuk ke dunia visual. Maka tips terakhir, nah ini saya ingat, jadilah orang visual. Apapun yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, apa kalian sedang kerja, kalian kejar kan profesinya ke depan, bikin artikel, bikin update, buatlah tulisan, foto, video yang kemudian orang menikmati itu dia langsung paham. Visualisasikan tulisan kalian, visualisasikan gambar kalian, peran kalian. Dan ini sekali dengan ada sosial suka lihat dan yang mudah untuk apa menjadi lebih di memang suka. Berikutnya mungkin ini bagian terlalu lama pada akan mendirikan asalnya satu ini yang pembuka sebelum masuk ke berikutnya dan ini sangat di 93 dan itu Steiner sudah mengatur ini tulisan yang sangat sangat masih berlaku sampai di nobody are a dog. Kita melihat lagi tidak apa yang membuat di balik layar orang jahat, dia adalah rob yang atau dia memang orang yang gitu kan identifikasi dengan sangat leluasa dengan siap dia sosial. Dia tidak perlu dia bisa menjadi apa. Maka kalau dari situ kita bisa lihat bahwa wajah hoax biasanya di awal judul provokatif, bombastis, kata-katanya kapital, huruf kapital semua, sensasional karena ada orang yang dan meminta pertama itu tekannya dengan visual, dengan kata-kata sehingga yang dicerna pun kok atau itu buat tulisan itu tibel. Misalnya ada satu tulisan oleh misalnya orang itu nggak itu tapi patut tipu banyak orang. Website
liputan, misalnya kayak gitu ya. Eee, Kalian sudah mirip-mirip media pers. Itu di media pers seperti terus kumparan dan macam-macam yang kalian kenal, kita skip aja. Lalu informasinya muncul website-website, bisa jadi muncul belum atau sesuatu yang memang dibuat saja dan agar aman, cari informasi di Google, rajin-rajin googling untuk selalu klarifikasi, dan di Twitter untuk mengecek informasi yang cepat. Ada kebakaran, ada kerusuhan, misalnya ada yang orang dibacok di Jembatan Merah, ya cari aja bacok Jembatan Merah, ada nggak informasi di Twitter. Kalau cuma satu orang itu aja yang bilang, ya bisa jadi itu baru kejadian atau memang itu adalah informasi yang palsu. Perhatikan tautan yang disertakan, karena tautan itu kadang kita anggap sebagai website resmi, padahal itu adalah website yang isinya phishing dan virus-virus jahat. Verifikasi waktu tayang sebelum informasi, kita lihat dulu apakah waktunya memang kejadian hari ini atau itu hanya daur ulang informasi yang terjadi 2 tahun lalu. Bagikan hanya yang bermanfaat untuk orang lain. Ingat, setiap orang bisa terpapar hoax. Artinya kalau kita menganggap reja akan dengan orang punya virus punya gejalanya. Kurang lebih seperti itu juga. Jadi jaga jarak. Lebih baik tidak men-share daripada merusak orang lain. Baik, mungkin itu aja dulu yang saya sampaikan. Saya kembali ke Fajar. Ya, jazakallah khair Ustaz atas materinya yang sangat inspiratif sekali gitu ya, teman-teman. Mulai tadi tentang definisi hoax gitu ya, dan juga tadi terkait gimana sangat berbahaya sekali hoax ini yang ada di tengah-tengah kita. Karena ini menjadi apa ya, bukan saja sekedar informasi yang menipu tadi ya, Ustaz bilang di poinnya adalah poin yang menipu, dan juga ini menjadi hal yang membuat kita tidak produktif gitu ya, karena terlalu banyak informasi yang kita terima dan juga tadi kesohihannya diragukan, tentunya akan membuat kita tidak fokus sehingga kita tidak produktif gitu ya, dan juga tidak menjadi orang yang visioner karena terlalu sibuk dengan informasi yang kita terima dan malah kita ingin dapat lebih. Nah, itu tadi teman-teman terkait materinya. Jadi kita di sini pada hari ini memang benar-benar ingin memahami apa itu hoax, gimana cara menangkalnya, dan juga gimana cara kita sama-sama antisipasi gitu ya, nggak cuma bagi diri kita, juga bagi orang lain. Nah, mungkin kita lanjut interaktif aja ya Ustaz ya, terkait materi pada hari ini, malam ini. Nah, kita belum masuk tanya jawab sebenarnya teman-teman, masih ada materi lagi yang mungkin bisa kita gali lagi gitu ya dari Ustadz tentang hoax ini. Nah, gini Ustadz, kan kita tadi sudah tahu ya gimana tadi terkait hoax, definisi segala macamnya, dan juga info obesitas terkait nanti terlalu banyak info yang kita terima kayak gitu. Nah, permasalahannya kan sekarang kita ini kadang sulit gitu ya, walaupun terkadang di media-media yang terkenal juga kadang kita sulit menangkap informasi yang valid gitu, yang benar. Dan juga kadang informasinya tidak lengkap gitu Ustaz. Nah, gimana cara kita supaya benar-benar bisa mendapatkan informasi itu yang sesuai kita butuhkan dan juga benar-benar valid gitu. Karena terkadang kan ada media juga yang memang sudah terkenal, malah mereka hanya apa ya, clickbait lah bahasanya, ataupun hanya ingin menarik perhatian masyarakat supaya nanti banyak yang baca dan jangan banyak berkunjung ke media sosial mereka ataupun ke
website mereka kayak gitu. Ya, saya santai aja ya. Ya, Baik, itu pertanyaannya tadi ya terkait dengan informasi yang tidak valid ya. Sebetulnya balik kepada apa definisi awal yang tadi saya sampaikan dan kenapa itu penting karena memang informasi yang tidak valid bukan berarti hoax. Misalnya informasi orang yang meninggal dunia kayak Kim Jong Un gitulah ya. Tapi kalau Kim Jong Un mungkin kasusnya agak beda karena semua orang berharap dia meninggal sih masalahnya. Jadi nggak ada tuh yang resah gitu kan. Dia bilang diisukan dia meninggal, orang asik-asik aja gitu. Bagus juga sih. Akhirnya meninggal beneran kan ya. Ada yang lain lah, tokoh seperti almarhum B.J. Habibie gitu ya. Yang memang beliau sakit keras cukup lama sekali. Sehingga beberapa kali isunya beliau meninggal dunia waktu itu. Ternyata masih sehat. Ada lagi informasi meninggal, masih sehat. Terus seperti itu. Nah itu kan sebetulnya bukan berarti proses bermasalah, mungkin memang ada kesalahan menggali itu. Luar sengaja tahu. Cuma bagaimana kita meresponnya? Padahal itu kenal, bukan banyak kasus bilang bisa corona gitu ya, pakai nasi kucing aja kebal gitu kan, terus udara bagus lah virus corona misalnya dulu statement beritanya juga kan kataannya. Jadi kalau ada dua ya, ketika memang beritanya tidak betul atau begini, kalau media menyampaikan berita secara salah yang belum meninggal disebut meninggal, maka itu bukan hoax, adalah informasi yang belum terklarifikasi. Menanggapi hal ini, kita sebagai orang yang menerima informasi itu, apakah memang kita perlu menyampaikan ke orang lain? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah kita perlu secepat mungkin menyampaikan? Saya sedang kecelakaan, saya perlu kasih tahu ke orang tuanya. Tapi kalau ada tokoh, ada artis, saya perlu kasih tahu nggak ya ke orang lain? Kayaknya kalau nggak apa-apa deh, misalnya gitu. Atau ya perlu nih saya kasih tahu, ya kasih tahu gitu. Oke, saya perlu kasih tahu. Tapi perlu segera secepat mungkin nggak sih gitu kan? Kayaknya nggak gitu amat ya. Karena kita bukan media, kita bukan punya platform gitu. Dalam arti yang kita sebarkan ke orang lain itu oke bisa dapat like, bisa dapat komen, bisa dapat views, tapi itu nggak bisa. Ya baru kita, oh ya udah, ini berarti udah bener nih beritanya. Baru kita sebar ke orang lain. Nggak apa-apa kok jadi orang yang paling belakang yang menyebarkan itu ke orang lain gitu. Nggak masalah jadi orang yang kudet. Saya pikir juga itu nggak akan membuat kita jadi berkurang nilainya. Lalu yang informasi kedua tadi, yaitu informasi yang disampaikan oleh media, betul dia disampaikan itu, ada narasumbernya, tapi informasinya salah. Ya, misalnya ada dokter ngasih diagnosanya salah gitu kan. Ya, artinya kan yang salah bukan medianya, yang salah kan narasumbernya gitu loh. Nah, kalau menyikapi hal ini, ya kita balik lagi yang tadi saya bilang soal mengkritisi, soal menggali bahan mentah dari informasi matang. Ya.
Kalau kita bisa membiasakan itu, mengontrol diri dengan itu, niscaya kita tidak akan mudah terprovokasi atau mudah terpercaya terhadap informasi walaupun itu disampaikan oleh pejabat ataupun orang nomor satu Indonesia sekalipun. Karena kita punya rasa penasaran dan rasa apa namanya daya kritis yang tinggi. Mungkin gitu. Oke, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi. Gimana caranya kita memfilter hoax-hoax yang berada di grup-grup WA, terutama grup WA keluarga nih katanya. Karena kan kita biasalah orang kolot gitu ya. Dan juga ini ada tanyaan kedua, nyambung sebenarnya. Gimana kita menasihati orang-orang yang sudah infobesitas ataupun orang-orang yang sudah terlanjur sangat senang gitu ya mencari informasi padahal dia tidak butuh-butuh banget kayak gitu. Gimana, Ustaz? Iya. Oke, kalau di grup WhatsApp, Ya, apalagi grup WhatsApp keluarga ya, itu ya. isinya kan bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek yang mereka tidak lebih mahir dalam menggunakan media sosial dan gadget dibanding kita. Kita yang anak muda, kita lebih mahir, kita gercep, bisa searching, bisa tahu shortcut dan segala macam, mereka boro-boro. Taunya cuman beli handphone buat WhatsApp aja gitu kan, nggak tahu bahwa itu bisa dipakai buat macam-macam. Maka yang perlu kita lakukan adalah ya udah kita jadi bukan polisi sih, kita coba membuktikan bahwa informasi itu tidak benar. Tidak perlu kita ngomel-ngomel atau nggak perlu kita menunjukkan keresahan kita terhadap informasi yang tidak benar itu. Tapi kita tunjukkan bahwa ini benar, ini nggak benar loh gitu. Misalnya gini, ada WhatsApp, ada broadcast forward beasiswa dari Raja Salman, dapatkan beasiswa full di kuliah di Mekah gitu kan. Silakan hubungi nomor ini. Maka alih-alih kita bertanya, ini bener nggak nih informasinya? Jangan-jangan hoax gitu kan? Ya udah, makasih informasinya saya sebar dulu. Mungkin mudah-mudahan bener ya gitu. Itu kan sama aja. Berarti kita juga belum tahu itu benar atau enggak. Maka alih-alih seperti itu, ya mending kita telepon aja nomor yang ada di situ. Kalau teleponnya bisa dihubungin, ya berarti nomornya benar. Tapi kita dengerin dulu jawabannya. Ternyata, enggak kok, itu beasiswa apa? Saya nggak tahu misalnya. Oh iya benar, ada beasiswa itu, tapi sudah tutup. Oh iya, itu ada beasiswa dari Raja Salman. Tapi itu 70 tahun yang lalu. Jadi kita cross-check dulu dengan informasi yang ada. Kayak misalnya dulu ada kasus gratis Al-Quran dari Arab Saudi kalau nggak salah. Silakan hubungi nomor ini untuk mendapatkan Quran gratis. Langsung pada nelpon tuh ya ke nomor itu sehingga orang itu ampun-ampunan, tolong jangan ganggu saya, nomor saya disebar kemana-mana, ini jebol handphone saya, udah handphone murahan lagi 1 juta, memorinya angus sudah kan, karena udah terlalu banyak yang WA dia, yang SMS dia minta gitu. Itu akhirnya kan juga kasihan gitu. Kita nyebar lagi. Maka ya udah kita pastikan bahwa itu salah. Kalau ada link, kita klik linknya, hati-hati tapi kita pastikan bahwa linknya itu betul. Kalau emang betul, kalau salah kita bilang, ini salah nih linknya. Oh ini jebakan, ini bohong, ini apa. Langsung kita klarifikasi di situ. Sehingga besok-besok tanpa kita bilang, Pak, Bu, Encing, Encang, apalagi Bibi, tolong jangan nyebarin hoax ya. Tanpa perlu kita gurui kayak gitu, kalau kita udah buktikan bahwa info yang dia sebar salah, dia malu sendiri kok. Ya. Apalagi kalau kalian yang nyebar hoax, terus dibuktiin itu salah, pasti malu gitu. Terus left dulu. Udah itu, apalagi tadi ya. Saya banyak banget jawabannya. Iya, itu yang grup WA pertama, yang kedua Pertanyaan kedua apa? nasihati yang sudah terlanjur suka infobesitas ya. Saya nggak tahu ya kalau kalian punya temen gemuk gimana nasihatinya, kayaknya nggak bisa juga ya. Tolong jangan banyak ngemil, jangan banyak makan coklat, kayaknya susah ya. Orang gemuk itu cenderung menggemukkan dirinya terus. Disuruh jangan makan, ya nggak makan pas lagi ketemu kita, tapi di rumah makannya 7 kali lipat. Jadi ketemu besok nambah 7 kilo dia. Kalau orang infobesitas mungkin kalau mau nolong ya, dan dia udah akut banget, misalnya saya juga nggak tahu, belum punya kasus sih.
Mungkin diajak untuk fokus pada satu hal yang memang betul-betul bisa membuat dia tidak tidak lagi, rakus terhadap apapun yang dia lihat di layar. Jadi ya arahin dia untuk fokus ke hobinya, fokus ke kuliahnya, fokus ke mantannya, apalah. Kayak gitu paling sih. Ya artinya juga kita nggak bisa nasihatin juga sih kadang. Hmm. Kadang malah dibalikin, "Ah, lu juga sama sama gua," gitu. Susah kan. Gitu kali ya? Iya, Ustaz, bisa. Tapi memang ada orang-orang yang apa Ustaz, gampang tertarik gitu, Ustaz. Lagi Ya. musim apa ya, kalau sekarang misalnya musim Covid, saya cari Covid aja. Nanti besok musim eee, pilpres, pilpres Rambutan, semua ngomongin ataupun dia rambutan. fokus itu memang sulit dicari gitu Ustaz ya, fokus untuk, benar-benar terjun di sana gitu ya. Ya kan Dan banyak juga orang-orang manusia yang itu cenderung gampang mengikut. tertarik gitu dengan isu-isu yang Iya, sedang berkembang. iya, manusia itu kan gampang gampang mengikuti orang atau mengikuti sesuatu, dan itulah kenapa agen-agen komunikasi digital sangat lihai dan sangat, eee, apa namanya, fokus untuk menciptakan robot-robot di Twitter, di Facebook, akun-akun palsu yang seakan-akan itu manusia, tapi padahal itu adalah robot yang diciptakan untuk mengomentari sebuah status, sebuah artikel Hmm, yang ya sebetulnya, dia mengomentari itu bukan karena dia ingin ngomentari, tapi memang kerjaannya seperti itu. Misalnya ada satu artikel bagus soal, eee, apa ya, jalanan di Bogor bersih gitu, lalu ada yang komentar, "Ah, ini mah, bohong, buktinya masih banyak sampah," gitu. Nah, ketika orang baca artikel itu kan dia memuji-muji dalam hatinya, "Oh, ini bagus nih, bagus bagus." Pas lihat komentar, ternyata komentarnya jelek, ya akhirnya langsung terpengaruh kan, "Ah, ini kayaknya bohong nih beritanya," gitu. Padahal bisa jadi komentarnya itu komentar yang memang dirancang oleh pihak lawan, kayak gitulah misalnya ya. hmm, Nah, memang kita seperti itu, kita sangat mudah sekali terpancing dan maka tapi enggak juga sih kalau tadi, Fajar bilang, ada isu ini semuanya ikut ngomongin ini, ada isu itu semuanya ikut ngomongin itu. Saya pikir itu tetap ada blok-blok, ada blok milenial, ada blok bapak-bapak, emak-emak, ada blok, apa namanya, anak SMP yang suka drakor dan segala macam, itu masing-masing beda. hmm. Apapun yang diomongin bapak-bapak, ya anak-anak nggak peduli, dia tetap asik dengan tontonannya tetap asik dengan musiknya dan PR-nya gitu kan. Iya, iya. Oke, oke. Selanjutnya Ustadz ini ada yang bertanya lagi. Bagaimana cara kita memfilter informasi selain teks itu? Karena kalau teks kan kita bisa melihat gitu ya siapa informannya, siapa jurnalisnya yang membuat informasinya. Tapi kan kalau kita melihat dalam bentuk video ataupun audio, nah itu kan terkadang kita sulit untuk bisa mengklarifikasinya ataupun mengukur kebenarannya Ustadz. Nah itu gimana cara kita bisa mengukur kebenaran dan juga bisa mencerna informasi dari dalam bentuk video dan audio itu benar-benar info yang valid gitu. Iya, kalau kita bicara ini di luar informasi hiburan ya. Kalau Ya, informasi hiburan kan kayak Ria Ricis, kayak apa ya, yang main bola itu, terus apalagi gitu. Itu kan nggak perlu itu bukan bagian dari informasi ataupun dari ilmu ya. ya, Tapi kalau bicara informasi dan ilmu, lalu kaitannya dengan video, saya kok ngelihatnya bahwa sekarang ini sebetulnya orang-orang cuman memindahkan buku ke video sih. hmm, Bahkan ada yang cuman isinya teks di layar, gambarnya JPEG digonta-gantiin, lalu orang ngomong kan gitu doang kan. Kita ya, disuruh dengerin sambil baca teksnya. Dan itu kan dia juga ngambil dari buku dong, dari artikel. Artinya kalau emang begitu, ya udah kita googling aja, cari kata kunci yang dia sampaikan, ada nggak referensinya, bener nggak beritanya, bener nggak ilmunya, bener nggak teorinya. Jadi tetap kita tetap bisa cross check. Ya, misalnya ya soal soal poligami misalnya, ada video kayak gini yang ngomong nggak tahu siapa, ustadznya juga kita nggak kenal misalnya gitu kan, ya kita tinggal buka aja di googling,
cari mana website yang kita percayai, lalu kita cari informasinya, kita cross check, kita konfrontasikan apakah memang betul sepenuhnya atau betul sebagian atau malah salah semua. Jadi saya pikir bisa tetap semuanya rujukannya adalah ilmu Ya. yang ilmu formal, ilmu dasar yang memang kita pelajari di bangku kuliah, yang kita tahu bukunya, validnya, penulisnya kayak gitu, itu semua jadi pegangan kita. Termasuk juga orang tua kita, guru kita, teman-teman yang kita kenal itu juga menjadi tempat kita bertanya dan mengkonfirmasi apa yang kita temui di media sosial. Ya. Intinya kalau kaidah bahasa Arabnya mah unzur maqala wala tunzur man qala ya Ustaz ya. Jadi konteksnya apa yang diinformasikan gitu ya, bukan terpaku siapa yang menginformasikan gitu ya. Iya pastinya, tapi ya Hmm. balik lagi makolanya itu ya betul-betul valid apa enggak, Iya. ilmu atau fakta atau fiksi Hmm. gitu. Ilmu putih apa ilmu hitam kan gitu ya. Iya. Oke Ustaz, terus selanjutnya nih ada yang bertanya juga terkait orang-orang yang memang suka menyebarkan hoax Ustaz ya, secara psikologi kan kadang kan orang tuh sengaja untuk menyebarkan informasi tadi yang menipu ya untuk menciptakan ketakutan seperti itu. Kalau kata Deddy Corbuzier kan di salah satu podcastnya gitu, misalnya semua orang kan bisa menciptakan ketakutan gitu ya dengan Iya. informasi hoax dan menipu. Nah itu apakah memang secara secara psikologi atau secara khusus memang ada orang-orang yang ingin menciptakan ketakutan tersebut atau memang dia emang nggak tahu gitu Ustaz? Kayak gitu terkait apa yang dia sebarkan itu. Ini soal intention ya, soal niat. Kalau boleh saya bilang, ada orang yang memang dia dikumpulkan, dikerahkan untuk menjadi kekuatan yang mempengaruhi netizen di media sosial. Dengan apapun informasi yang dia rancang dan dia